Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du faya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'alakum tuflihun. Ilahi anta maqsudi wa ridha kamadhubi a'dini mahabbataka wa ma'rifataka. Dumateng para ustadz, para kiai, para ulama ingkang dipun mulyakaken dening Allah. Puji syukur mari kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya. Pada pagi ini kita masih diberikan kesehatan lahir batin sehingga bisa melaksanakan kewajiban-kewajiban kita, termasuk jamaah subuh, tholabul ilmi. Mudah-mudahan semua yang kita lakukan mendapatkan ridho dari Allah dan mudah-mudahan termasuk amal soleh yang insya Allah besok bisa menemani kita di ila yaumil qiyamah. Allahumma amin. Salawat salam tetap kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa sholli ala sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah pagi ini kita diberikan Allah kembali dalam kajian tematik masalah akhlak. Kita pakai kitab guru kita Shahibul Wafatajul Arifin, kitab Miftahus Sudur. Kemarin kita sudah bahas banyak hal termasuk keutamaan zikir kemarin. Fadilah zikir, keutamaan zikir, terutama zikir nafilah, isbat, yaitu zikir dengan kalimat tauhid la ilaha illallah. Sebelumnya kita barokah Fatihah dulu kepada guru-guru kita nggih. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa dzurriyyatihi wa li baitihi ajma'in sya'ulillah lahumul Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Summa rahi ahli silsilatil qadiriyah wa nasabandiyah wa jami' ahli turuqi khususan ila sultan awliya Syekh Abdul Qadir Jailani Qatasawal wa Syekh Abil Qasim Junaidi Al-Baghdadi wa Syekh Ma'ruf Al-Qarhi wa Syekh Syiri Saqati wa Syekh Habibil Ajami wa Syekh Hasan Basri wa Syekh Ja'far Shadiq wa Syekh Yusuf Al-Hamdani wa Syekh Ba'udin Aqsabandi wa hadrati Imam Rabbani wa Syekh Ahmad Khatib Sambas Ibnu Abdul Ghaffar wa Syekh Tolkah Kali Sabu Cirebon wa Syekh Abdul Karim Banten wa Syekh Abdullah Barun Muhammad wa Syekh Mursidina Ahmad Shahibul Wafatajul Arifin wa usulihim wa furihim wa silsilah wa khidin anhum syai'ulillah lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sekali lagi kita memohon kepada Allah barokahnya kajian pagi ini, mudah-mudahan apa yang menjadi hajat kita, hajat keluarga kita, hajat anak-anak kita, mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa hasil maqasidana. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sebelum kita bahas kitab Miftahus Sudur,
saya ajak semuanya untuk muhasabah ya, mengevaluasi diri. Ini kan di penghujung tahun 2023. Di monggo kita menghitung-hitung, mengevaluasi diri. Saya ingat tadi ayat yang dibaca oleh Ustadz kita. Setiap subuh kalau saya kesini mesti pakai ayat ini. Ini pesan takwa nggih. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal apa tadi? Ya ayyuhalladzina amanu. Napa, Pak? Pundi Pak ya ini, Pak? Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum. Surat napa niku? Surat Ali Imran insyaallah nggih. 101 napa 102 niku. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Hai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Ini dalam nih, setiap Jumat disampaikan oleh khotib nih. Bahkan ini menjadi rukun Jumatan. Kalau khotib tidak menyampaikan pesan takwa, Jumatan nih jamaah sak masjid tidak diterima sama Allah. Ini pesan takwa ini menjadi rukun Jumatan. Jadi kita diajak untuk bertakwa atau takut kepada Allah itu dengan sebenar-benarnya. Kenapa kok disampaikan Allah begini? Karena masih banyak umat Islam itu yang takwanya masih belum sungguh-sungguh. Jadi masih apa ya, seenaknya itu, formalitas. Makanya kita evaluasi diri, sudahkah kita itu ibadah kepada Allah itu sudah sungguh-sungguh? Wis temen apa durung gitu loh. Kadang-kadang kita masih main-main formalitas, masih ya biasa-biasa, belum ada peningkatan dalam ibadah. Makanya dipesan terutama orang-orang yang beriman itu harus mulai bersungguh-sungguh dalam bertakwa kepada Allah. Dan pesan yang kedua, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kalian mati apa? Wala tamutunna illa wa antum muslimun, kecuali membawa Islam. Kalau kita evaluasi diri hadirin, banyak masyarakat kita itu yang dimatikan Allah itu kadang-kala ibadahnya tekun, kemudian akhir hayatnya matinya tidak membawa Islam iman. Banyak ini. Mungkin dulu pernah saya ceritakan ada dua saudara, satunya ahli ibadah punak pondok pesantren, satunya ini jadi mucikari. Napa nih? Jadi dua saudara bertolak belakang, ahli ibadah, santri ini kuatah, sing nomor dulu sak dulur iki. Ternyata menjadi ya, orang yang jahat, orang yang jelek, orang yang orang yang ahli ibadah ini terbesit dalam hatinya itu, aku sakjane ngono sekali-sekali kepingin koyo adikku, dadi mucikari. Dadi napa? Ketuai PSK waduh. Mucikari. Ketua jadi napa germo ya. Lah adike sing dadi germo niku suatu ketika ya punya, ya Allah saya itu sebenarnya kepingin taubat, saya kepingin seperti kakak saya yang ahli ibadah. Bareng ngoten hadirin, pada saat yang sama sing kiai wau kepingin sekali-sekali koyo ada di adik ngoten enak berek. Yang adiknya kepingin seperti kakaknya jadi ahli ibadah. Dalam niat yang bersamaan terjadilah gempa bumi. Sing kiai wau tenggene lokalisasi, sing ngene adike tenggene masjid taubat. Kinten-kinten nek menurut panjenengan pada saat yang bersamaan kemudian mati bareng sing husnul khotimah sinten, sing suul khotimah sinten. Sing husnul khotimah sinten? Adike. Maksiat dosa-dosa di penghujung hidupnya taubat kepada Allah, sujud nangis taubatan nasuha muntutan mati husnul khotimah insyaallah. Bareng ngoten sing masih wau menikmati kenikmatan dunia
dengan lokalisasi didampingi dengan wanita-wanita cantik, kemudian kemabur mati ini suul khotimah. Naudzubillah min. Makanya kulungan doro nek menurut akhlaknya tasawuf, akhlaknya para sufi, kita tidak boleh mengolok-olok, menghina, mengejek teman kita, saudara kita, tetangga sing gak seneng nang masjid. Koyok-koyoke gak seneng nang masjid, gak seneng sedekah, gak seneng zikir. Kula jenengan tidak punya hak untuk melegitimasi, memvonis neraka. Dereng karuan. Masih kula jenengan sedaya mulane perlu istiqomah, mulane perlu ngaji terus rutin niku termasuk niki. Supaya kita dimatikan oleh Allah dalam keadaan husnul khotimah. Tidak boleh kita namanya suudzon kepada saudara kita. Malah yang bagus kita doakan mudah-mudahan teman-teman kita yang belum sempat ke masjid, menurut pandangan kita itu amalnya jelek, kita doakan mudah-mudahan bisa sama-sama masuk surga bersama kita. Allahumma mulane wala tamutuna illa wa antum muslimun. Niki evaluasi monggo. Lho kata lho ngene iki. Karena apa mboten kejadian-kejadian sehari-hari di sekitar kita. Karena apa mboten? Mati pas ngoten niku wau. Mati pas napa? Nyolong. Pas jambret. Mati pas narkoba. Mati pas korupsi. Nah, ini termasuk mati yang kita diingatkan sama Allah, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kamu mati kecuali membawa iman. Makanya ini pesan takwa ini penting nggih. Monggo di akhir tahun ini kita banyak mengevaluasi diri, termasuk sudahkah kita ini sungguh-sungguh dalam ibadah kepada Allah selama ini. Wa tazawwadu fa inna khairaz zati taqwa wattaquni ya ulil albab. Al-Baqarah 197 insyaallah. Watazawadu, dan berbekallah kalian semuanya, berbekal, bermodal, berinvestasi. Fa inna khairaz zati taqwa, karena sebaik-baiknya bekal, sebaik-baiknya modal, sebaik-baiknya sangu ya untuk menuju hari akhir itu adalah bekal takwa. Jadi sapi-api sangu niku sangu napa? Takwa. Tapi nek duwe iku wata, hartanya banyak, ekspektasinya banyak, kemudian dipakai di jalan Allah, ya itu juga termasuk bekal takwa. Wattaquni ya ulil albab. Jadi bertakwalah kepada Allah, wahai orang-orang yang cerdas. Jadi orang yang cerdas itu orang yang bisa mengevaluasi diri, menghitung-hitung diri setiap hari, setiap saat untuk apa? Senantiasa berbekal kepada kebaikan-kebaikan untuk sanggup menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Salah satu powernya agar kita ini senantiasa diberikan ketakwaan kepada Allah, powernya itu adalah zikir yang sudah ditalkinkan kepada kita semuanya oleh guru kita. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah. Allahumma amin. Kemarin itu kan zikir itu masih ada yang ragu gitu ya. Ada kemarin setelah pengajian itu ada seorang jamaah kita yang maju ke depan. Kula niki enggak ada amalan liyane, Yai. Subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah akbar niku kan nggih saya nggih sae. Tapi kalau menurut Allah kemarin apa? Afdhalul dzikri la ilaha. Zikir itu semuanya bagus. Monggo jenengan sing pun istiqomah liya-liyane monggo. Tapi yang paling afdol kemarin yang dilakukan bukan hanya oleh Rasulullah, tapi nabi-nabi, para rasul-rasul Allah sebelum Rasul mulai Adam sampai Rasulullah, semuanya itu amalan andalannya, senjata pamungkas. Jenengan bela diri dan sebagainya ya, taekwondo dan sebagainya, bela diri senam napa mawon. Itu jurus pamungkasnya adalah la ilaha illallah. Itu yang sudah ditanamkan oleh guru kita dalam diri kita, itu mari kita amalkan istiqomah. Allahumma amin. Jadi ini andalan luar biasa.
Lajeng amalan kalimat thayyibah itu apa saja yang lain. Ini saya sampaikan perumpamaan Allah dan Rasulnya di dalam kitab Miftahus Sudur, disampaikan oleh guru kita Kiai Haji Ahmad Shahibul Wafatul Arifin, mengambil beberapa hadis Rasulullah, di antaranya wala Nabi sallallahu alaihi wasallam dzakirullah ta'ala fil ghafilina kasajaratil khadra'i fi napa niki wasatil Hashim. Ini kita jauh cilik ini tulisannya iki. Kula nggawe kacamata entas cilik ini. Ingkang artinya itu Zakirullah Ta'ala, orang-orang yang banyak berzikir kepada Allah, fil ghafilin, di tengah-tengah orang-orang yang ghaflah, orang-orang yang lupa sama Allah, itu seperti kasadatil khadra'i wasatul Hashim, seperti pohon yang hijau rindam di tengah-tengah semak belukar. Jadi enten wit-witan sampun mati nek musim kemarau ngoten niku kewering sedaya gersang, ini ada pohon yang hijau rindam. Itulah perumpamaan orang yang banyak berzikir kepada Allah, terutama dengan kalimat tauhid la ilaha illallah, diumpamakan oleh Rasulullah seperti itu. Jenengan seneng napa mboten nek wonten wit-witan sing ijo ngoten niki? Lajeng sekitar niku mati kabeh. Seneng napa mboten? Kala wingi niku kula ngejak mlaku-mlaku kali juga kula dina Sabtu, kala wingi Sabtu. Tengene pundi pandakane niku mlebet Taman Dayu. Masya Allah, temuriko niku ruwindam subhanallah, kaya teng Eropa, kaya teng akhirat. Subhanallah. Subhanallah, kita nikmati hijau begitu. Jadi kula njaluk saya itu asline konten seneng sing ijo-ijo. Nggih napa nggih? Seneng sing ijo-ijo. Mboten ibu muslimat fatayat mboten sing ijo. Dadi nek mripat itu ndelok sing ijo-ijo niku sejuk dingin. Dadi kula njaluk saya nek dadi orang sing ahli zikir, ya, ahli zikir. Niku didelok wong niku. Wajahnya niku sejuk, menyenangkan itu. Aja. Jadi semua orang memandang kita itu menyenangkan kita itu. Subhanallah. Tadi kaya niku tanduran sing ijo royo-royo di tengah semak belukar yang gersang. Ini orang-orang yang ahli zikir itu seperti itu. Di dunia, di akhirat luar biasa malah. Kadang-kadang wonten tiang sing moro-moro niku salaman kali kita. Ustaz, kula nek ningali jenengan kok seneng ngoten. Kok seneng ya napa? Wis pokoke seneng ngoten kok sawangane sejuk. Nah, niku kadang-kadang wonten ngoten. Sampai keluar ucapan itu. Jadi menyenangkan, menyejukkan. Niki dereng ucapane, dari perilaku, dari senyumnya, dari raut mukanya sudah kelihatan. Dan kalau bicara juga menyejukkan. Enggak pernah menyakitkan hati. Jadi posisi kita di hadapan Allah dan Rasulnya itu seperti pohon yang hijau di antara semak belukar, tumbuh-tumbuhan yang mati. Ini orang-orang yang zikirullah, orang-orang yang banyak berzikir kepada Allah, diumpamakan oleh Rasulullah seperti itu. Luar biasa nggih? Luar biasa nggih? Kula nate eling dawuhe guru kula ngene sing termasuk khalifah, termasuk sesepuh yang diberi ijazah yang langsung memberikan kepada kita dari Shahibul Wafatul Arifin. Ini ku Abah Kiai Haji Ahmad Ali Hanafi Akbar, sesepuh Kiai Suryalaya Benteng Surabaya. Kalian jenengan sekali-sekali mangke menawi wonten acara manakib istilahnya teng Surabaya 1 bulan sekali, minggu kedua. Monggo sekali-sekali teng Benteng 5 cedeke Pegadaian Surabaya nih.
1 bulan sekali. Niku sesepuh kita Kiai Haji Ahmad Sohbi wa Tajul Arifin selalu memberikan tausiah-tausiah yang bernilai akhlak sufi. Termasuk bahas kitab Miftahus Sudur. Damel beliau mengumamakan, menganalogkan. Jadi ditafsirkan kalimat a'udzubillahi minasyaitonirrajim, aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk, itu seperti pohon. Nanti ada hubungannya dengan pohon. Jadi menawi kula dengan saya sering mengatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim atau doa-doa pakai itu ya. A'udzubi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, berlindung kepada Allah dengan kalimat-kalimat Allah. Jadi berlindung kepada Allah itu harus mendekat. Dengan apa? Ya dengan dzikir. Sering ngomong a'udzubillah, aku berlindung kepada Allah dari godaan setan, tapi tidak dekat sama Allah. Sakit apa mboten? Halo? Misalnya jenengan mertamu tenggene griya kula enggak ada asu kereng galak. Jenengan kepengin ketemu kula, tapi kudu gelut dhisik kali asu niki. Supaya tidak gelut kali asu, ya langsung mawon kula jenengan telepon dengan bel. Pak Ustaz kula badhe sowan dengan enten asune gowedhe boten wani mlebu kula. Aku kula medal bleki, langsung kula teluk langsung mlebu. Nah, berlindung kepada Allah nggih ngoten. Harus mendekat dengan Allah Pak, ya dengan zikir itu. Sampai dumamakan ngeten, enten ibarat dengan pohon. Aku berlindung di bawah pohon yang besar itu dari terik sinar matahari. Ini dianalogkan guru kita ini Ustadz Sohibul Sidin, Ustadz Ali kalau wau. Jadi seperti kita mengatakan saya berlindung di bawah pohon yang besar itu dari terik sinar matahari. Tapi kula dengan saya tidak mendekat ke pohon itu. Kira-kira bisa terlindungi mboten? Mboten nggih. Nek panas ngoten niku mantun-mantun misalnya naik motor kerja teng Surabaya, panas. Matonan ngiyep ning sare wit-witan sing winda adem rasane. Lah digambaraken kaya ngoten niku. Jadi kalau kita mau berlindung di bawah pohon yang besar dari terik sinar matahari biar mendapat dingin sejuk, kula dengan daya kedah mendekat di bawah pohon itu, bukan hanya sekedar ngomong saja. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk, tapi kula jenengan tidak mendekat di bawah pohon itu, tetap kepanasan. Lah kula jenengan yang ngoten, godaan hidup itu setan, hawa nafsu, orang-orang kafir, ini ujian hidup, tantangan hidup yang menghambat kita tidak bisa dekat sama Allah. Lah supaya kula dengan zoyo ini ya, bisa berlindung kepada Allah, dilindungi Allah, dinaungi Allah, dijaga Allah dari berbagai macam problem hidup, kula dengan sedaya kedah mendekat kepada Allah. Dekat dengan Allah, takarrub ilallah itu adalah hanya dengan zikrullah, dengan banyak mengingat Allah. Seperti lagu ini sinten niku Bimbo napa sinten niku? Aku jauh, engkau jauh, aku dekat, engkau dekat. Hati adalah cermin. Ya apa terus sih? Jadi nek kula jenengan sedaya niku mendekat kepada Allah akan dijaga, dilindungi. Dengan apa? Dengan zikir. Makanya ada di dalam hadis qudsi kalau nggak salah, kalau kita itu menuju Allah itu dengan berlari, maka Allah akan menghampiri kita dengan berjalan. Kalau kita mendekati Allah dengan berjalan, ya, maka Allah akan lebih dekat lagi sama kita. Kalau kita mendekati Allah itu satu, napa niki jenenge Pak? Satu hasta, maka Allah akan mendekat dengan kita satu sama niki. Satu? Napa niki Pak? Sakniki sapa ini? Satu napa niki?
Siku ini satu depak, Allah menjemput kita lebih dekat lagi. Kalau kita satu hasta ini, satu siku ini mendekat kepada Allah, Allah akan mendekat kepada kita satu genggam. Maka respon Allah itu lebih daripada kita. Makanya kalau kita semakin dekat kepada Allah, Allah lebih dekat lagi sama kita. Kalau kita dekat sama Allah, dijaga, dilindungi, diselamatkan, ditolong, urusan apa saja. Nah, ini kedah, kula jenengan saya kedah yakin. Mantep Pak nggih? Mantep nggih? Nah, tapi kadangkala niku kula jenengan saya niku wis tahu ilmune, kadangkala menerapkan, mempraktekkan niku apa? Nggih napa nggih? Mulane kula tingali jamaah Masjid Ar-Raudhah niki jenenge Ar-Raudhah Taman, Ar-Raudhatul Jannah, taman surga, seneng golek ilmu. Kula tingali tiap maghrib kajian, mari subuh kajian. Subhanallah. Sing penting malih niku mari golek ilmu diamal, ngamalno ini sing pancene abot. Sampai diumamaken kali Rasulullah, al ilmu bila amalin kasyajaratin bila samarin. Jadi nek duwe ilmu gak diamalno, napa malih wis mari ditalkin, wis mari dibaiat, gak diamalno. Diumamaken apa? Kasyajaratin bila samarin, seperti pohon yang kering, gak berbuah. Pohon berguguran gak berdaun entek, gak ono uwite belas. Jadi gak ada perubahan. Makanya di penghujung tahun baru ini tahun apa? Di akhir tahun 2023 ini mari kita muhasabah, evaluasi. Bekalnya adalah tadi apa? Takwa. Motornya adalah, powernya adalah banyak zikir. Lajeng Allah membuat perumpamaan yang lain di dalam hadis Rasulullah SAW. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Zakrullah ta'ala fil ghafilin kal hayl bainal amwat." Zakarallaha ta'ala fil ghafilin kal hayy bainal amwat. Insyaallah. Jadi orang-orang yang banyak berzikir kepada Allah, mengingat Allah, diumamakan oleh Rasulnya seperti apa? Seperti orang yang apa? Orang yang hidup di tengah-tengah orang yang mati. Insyaallah. Jadi tiang-tiang sing ahli zikir, yang mengamalkan zikir tadi itu diumamakan oleh Rasulullah seperti apa? Seperti orang yang hidup di antara orang-orang yang mati. Saged dipahami niki Pak, Bu. Jadi orang-orang yang banyak mengingat Allah, berzikir kepada Allah, itu diumpamakan oleh Rasulullah seperti orang yang hidup di antara orang-orang yang mati. Jadi jenis kalau kita bicara hakikat, orang yang hidup itu sebetulnya hatinya yang banyak mengingat Allah. Tapi kalau ada orang hidup tapi kok dia ghaflah, lupa, gak pernah ingat sama Allah, itu hakikatnya dia itu mati. Orangnya hidup kemana-mana beraktivitas, tapi kalau hatinya lupa sama Allah, gak ingat sama Allah, itu seperti orang mati. Makanya kalau kita ini banyak mengingat Allah, istiqomah dalam berzikir kepada Allah. Lah ini pentingnya kita perlu guru itu di situ, bisa menghidupkan ini, bisa menghidupkan rohani kita, dikonek nyambung sama Allah. Apalagi kita sudah punya zikir yang di dalam ini, bukan hanya sekedar la ilaha illallah, tapi zikir koneknya di dalam. Walaupun duduk-duduk ini semuanya ini, walaupun tidur, tapi sininya hidup. Jadi kalau menurut Allah dan Rasulnya, orang yang hakikatnya hidup itu adalah orang yang hatinya selalu mengingat Allah. Lah orang yang mati hakikatnya adalah orang yang hidup tapi hatinya tidak ingat sama Allah. Ini kalau bicara hakikat itu jeru. Lane wali-wali ini Gusti Allah itu kadang-kadang itu kata sing nyamar. Kalau yang sudah jelas itu pakai serban, pakai jubah, wah,
kayak gamis panjang, kayak waline Allah gitu. Tapi nek jenengan haji utawa umroh, teng mriku niku nggih kathah sing ngoten niku sing napa maling niku. Ngene wae. Tapi dia hidup tapi mati. Soalnya kalau hati itu sudah lupa sama Allah, ghaflah, nggak ingat sama Allah, temannya itu syaitan. Kalau sudah syaitan, senengan ngejak maksiat, ngejak bujuk, ngejak maksiat, mengajak kepada perilaku-perilaku yang nggak benar, yang melanggar syariat. Sampai kalau itu sudah bisa istiqomah melakukan kejelekan, nanti matinya jadi su'ul khotimah. Na'udzubillah min dzalik. Wala tamutunna illa wa antum muslimun itu diartikan oleh orang-orang tasawuf harus apa? Pakai senjata yaitu zikir. Biar matinya nanti tetap dalam berzikir kepada Allah. Mulanya kalau sebelumnya pernah saya sampaikan bahwa pentingnya talqin itu di situ. Jadi yang namanya lakinu mautakum biqauli la ilaha illallah, talqinlah orang-orang yang akan mati dengan kalimat tauhid la ilaha illallah. Lakinu mautakum niku kalau secara fikih gini ku, kalau mau mati sakatul maut, sudah ngeten-ngeten iki keluargae nalkin mulang. Ayo Pak zikir Pak la ilaha illallah, la ilaha illallah. Niku namanya talqin. Lakinu mautakum. Ajarilah orang-orang yang mau mati sakaratul maut dengan kalimat tauhid la ilaha illallah. Itu kalau secara fikih. Kemudian nanti dilanjutkan lagi kalau sudah meninggal beneran, kemudian dengan kuburan kali Pak Mudin ditalkin maneh diilingno. Saya fulan nanti kalau ditanya sama malaikat, man rabbuka, siapa Tuhanmu? Jawablah Allah Subhanahu wa taala. Wong wis mati. Jadi secara fikih talqin itu dibacakan itu tadi ketika mau mati sakaratul maut oleh keluarganya, ahlinya. Kalau sudah di kuburan itu oleh Pak Mudin kalau mau. Tapi kalau menurut orang-orang tasawuf, pemahaman tasawuf yang namanya lakinu mautakum, ajarilah, talqinlah orang-orang yang mau mati itu ya kita semuanya ini. Kulon dengan sedoyo itu semuanya kan camat, calon mayit. Lah orang yang masa hidup seperti ini kalau ditalkin nyambung. Kalau jenengan kalau wingan ini kok ya sudah ditalkin oleh Ustadz Muzaki. Kenapa? Karena kita masih hidup. Sehingga kalau ditalkin bisa. La ilaha illallah, monggo bareng dibaca la ilaha illallah. Masih bisa. Tapi nek pun mati kaya ngoten wae wis wis ndelok gak iso, lambene gak iso ngomong. Tenaganya wis tidak bisa melihat, tidak bisa mendengar. Mulut sudah terkunci. Terus ditalkin, ayo Pak, zikir Pak, la ilaha illallah Pak. Sebut Pak, sebut. Allah, Allah, Allah. Wis gak iso belas. Makanya kalau kita bicara hakikat yang benar penerapan hadis ini ketika masih mengalami koma sakaratul maut atau masih hidup ditalkin sama ulama sama kiai. Terus pundi? Podo-podo beneri. Podo-podo beneri. Cuman yang afdol mengingatkan itu yang masih hidup ini. Lakinu mautakum, ajarilah orang-orang yang mau mati. Kita semuanya mau mati. Enggak ada dalam sejarah mulai Adam sampai sekarang enggak ada orang yang enggak mati. Nabi mawon mati. Rasulullah sedo. Gini apa nggih? Jadi kita termasuk pengajian kan niki lakinu mautakum, pembelajaran. Mulai kalau kajian itu kajian tasawuf, bicara hakikat dalam. Jangan belajar kitab napa mau untuk majian niki monggo silakan. Tapi yang dalam bicara hakikat itu ya ini yang sebenarnya itu. Makanya jenengan kalau sing sudah menerima talqin zikir, sudah menerapkan hadis niki lakinu mautakum biqauli la ilaha illallah. Talqinlah orang-orang yang mau mati dengan kalimat tauhid la yang ditanamkan oleh guru mursyid yang sambung sanadnya dari Rasulullah sampai ke kita. Kalau sudah mendapatkan itu, monggo diamalkan. Itu sudah bicara hakikatnya.
Mudah-mudahan diberikan istiqomah sama Allah. Allahumma amin. Terusaken apa empun iki? Lajeng Kiai Haji Shahibul Wafatul Arifin memberikan analog mengambil surat Zumar. Surat Zumar itu surat nomor 39 ayat 22. Temerika Allah dawuh, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, mungkin jenengan saya apal dalil ini. Afamay yasrallahu sadrahu lil Islam wa huwa ala nuri mir rabbih fawailil qasiyati qulubuhum min dzikrillah ulaika fi dhalalim mubin. Surat Az-Zumar ayat 22. Temriko Allah maringi gambaran. Apakah orang-orang yang hatinya sudah dilapangkan untuk menerima Islam, sadrahu lil Islam bahwa ala nurim mir rabbih, maka dia itu sudah diberikan cahaya oleh Allah. Nur ala nur. Jadi orang-orang yang sudah dibukakan oleh Allah, hatinya itu diberikan hidayah Islam, ya, itu kemudian sudah ditanamkan talqin zikir itu dalam dirinya, itu berarti dia sudah mendapatkan nur min rabbi, diberikan cahaya Allah. Jadi kalau kita itu sudah diberikan cahaya Allah Islam, itu semua bersinar dengan mengamalkan zikir. Makanya kalau boleh saya analogkan itu, Jawa Timur ini enten pusat listrik wilayah Jawa Timur dan Indonesia dan Bali NTB. Pusatnya di pundi? Paiton nggih, Paiton. Niku sing uap nih, tenaga uap nggih. Nek teng Surabaya mriki pusate teng pundi? Embong Wungu. Pusat generator listrik seluruh Jawa Timur dan Indonesia Timur, termasuk Bali. Niku powernya luar biasa. Kemudian disalurkan melalui napa niku? Sing gede-gede ngeten niku. Tower niku dialurkan terus. Ah, niku napa jenenge, Pak? Ah, nggih. Dialirkan niku powernya besar, kemudian disalurkan lagi generator, kemudian sampai ke rumah-rumah kita. Niku filosofine ngoten. Jadi kalau orang itu sudah mendapatkan cahaya, itu Allah itu mendatangkan guru rohani, guru spiritual yang nanti memberikan cahaya ini, berbagi cahaya. Mungkin jenengan sudah mengamalkan amalan zikir, kemudian kok ibadahnya kok enteng, itu bukan karena jenengan ikhtiar, tapi karena apa? Karena guru ini memantau terus. Aku kok saiki kok enteng ibadah ya. Salat tahajud gampang, maca Quran gampang, puasa Senin kene gampang. Ono sedekah seneng, maro ambek bojo sabar, ambek anak-anak sabar. Kok iso malah ngene ya? Itu karena itu tadi, kita diberikan nur oleh Allah melalui guru kita, sanatnya yang nyambung. Kalau Syekh Shahibul Wafatul Arifin ini sudah mursyid ke-34 urutannya. Urutan ke-34. Akhirnya sampai ke. Jadi kita itu sudah kecipratan nurnya Allah. Jadi karena di sini ada nur dari Allah, ada cahaya dari Allah, sehingga ibadah itu al-entengum. Tapi jenengan mungkin sudah dikasih nur cahaya dari guru kita, kok kita ibadahnya masih al-abotu, berarti belum diamalkan secara maksimal. Karena otomatis kalau kita banyak berzikir itu akan ada nur, ada cahaya semakin. Walaupun itu nanti di rumah kita mungkin voltasenya masing-masing. Ada yang lampunya pakai yang 200 watt, ada yang 100, ada yang mungkin nanti ada yang 25, ada yang 15, ada yang di kamar kecil itu dikasih 5 watt saja. Itu nanti nyambung. Yang penting ada nur di situ, ada cahaya. Jadi nanti karena buah dari zikir kita itu voltasenya nanti kita ini wattnya jadi 5 watt, jadi 20, jadi 50, jadi 100. Tergantung dari praktek kita. Semakin banyak zikirnya, semakin voltasenya, wattnya semakin besar. Kalau wattnya semakin besar, cahaya semakin besar, kebaikan-kebaikan yang kita tabur semakin banyak.
Ini karena nyambung dari. Jadi kita itu setiap hari dalam pantauan guru kita, guru rohani kita. Guru rohani kita sudah dekat sama Allah, akhirnya kita kecipratan cahayanya tadi, akhirnya kita jadi ringan ibadah. Jadi kalau kita berbuat baik, itu hakikatnya dari Allah melalui guru-guru kita tadi. Ini sudah luar biasa, ada channelnya. Nek kula jenengan sampe budal dhewe, dikir-dikir dhewe, kadek guru, monggo. Tapi nanti saya punya saudara. Itu sudah punya amalan. Dia sudah sepuh usianya, sering mengalami gangguan dari jin. Jadi ada di dalam diri kita itu ada jin yang namanya jin korin. Jin korin itu jin yang dekat sama kita, yang nanti ini mendampingi kita, selalu mendampingi kita. Tapi kalau kita punya amalan-amalan yang nggak ada gurunya, ini nanti jin korin bisa ganggu kita. Karena jin korin lebih pintar dari kita. Jadi ada orang yang sudah usianya 85 ya, 85 sudah sepuh. Dia punya amalan istighfar sama sholawat, nggak pernah berhenti dari lisannya sampai tua. Akhirnya ini karena nggak punya guru, karena nggak diikhtiarkan kiai ternyata bener dia punya amalan istighfar sama sholawat yang nggak ada ijazah atau talqin dari guru. Dia sering diganggu sama jin korin tadi. Sampai berkali-kali Pak di kamar mandi dijerungkakno, waktu sholat diserudukno, waktu jalan ya diganggu sehingga dia berkali-kali itu memar sininya, kakinya ini sering jatuh. Karena apa? Diganggu sama jin korin. Kemudian sudah sering gofrah, sudah sering lupa ingatan, gak inget karo anaknya, gak inget sama suaminya sudah meninggal, apa dipikir sama iki omahe sapa ya, karena sudah pekun ya. Jadi sering, makanya ini penting. Jadi kalau kita ini punya amalan, ini punya guru, ada yang memantau, wah ini sudah menyimpang apa tidak, nanti kemudian diingatkan lagi. Nah, ini pentingnya. Biar nyambung terus, biar cahaya kita semakin powernya semakin besar. Nah, maka perlu ini cahaya. Jadi ada nurullah, ada cahaya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian faulul qasiyati qulubuhum min dzikrullah ulaika hum fi dhalalim mubin. Dan celakalah orang-orang yang hatinya telah membatu karena mereka tidak ingat sama Allah. Ini bahayanya. Jadi kalau orang itu tadi sudah sering ghaflah, nggak ingat sama Allah, di samping tadi gampang digoda setan, ini hatinya ini jadi keras, jadi keras, membatu. Bahkan di dalam Al-Quran surat, nanti monggo dibuka, surat Al-Baqarah ayat 74. Wahyakal hijarah au asyadu qaswah. Jadi orang-orang yang sering lupa, bahkan tidak pernah ingat sama Allah, itu hatinya dijadikan Allah seperti batu, bahkan asyadu qaswah, lebih keras dari batu. Jon sewu Pak, pemimpin Israel sing perang Timur Tengah saat ini namanya sinten? Kok ada ya orang-orang yang hatinya keras kayak gitu? Manusia hidup-hidup dibantai, dibunuh, bahkan anak kecil, rumah-rumah sakit dibom. Kok ada orang yang hatinya keras seperti itu? Ini ayat ini sebetulnya ini dikhususkan oleh orang-orang Bani Israel. Maka kalau sekarang ada orang-orang yang hatinya keras seperti itu, turunan Bani Israel. Turunan Bani diobong, enggak kobong. Ya Allah, diudani gak telas, disemprot, disinggung gak belas, connect. Enten mboten enten sing ngomong ngeten. Mudah-mudahan jamaah kita enggak ada. Wah, angel temen tuturane jare. Bahasane sinten niku? Enten wong sing atine niku kuat. Jadi nek watu niki ibarate watu. Niku nek watu batu karang, niku ketetesan banyu tes tahunan sakit bolong. Tapi ini ada manusia yang karena nggak pernah dzikir sama Allah, dituturi dan saat ustadz kiai ulama nggak belas, nggak berubah.
pemikirannya, pewancet. Maka orang yang hatinya membatu, yang keras, sulit dinasihati itu lebih bahaya, Pak. Bahaya, gak bahaya tak? Bahaya, Pak. Ya contohnya ini tadi. Kok ada orang yang kayak gitu? Makanya kalau ada orang melakukan maksiat kok seneng, kok tambah guyu, tambah cerita-cerita konco, wah aku mau bengi loh. Wah ini udah hatinya sudah bukan manusia lagi. Karena hatinya tidak pernah diajak zikir sama Allah. Bahaya, Pak. Jadi intinya semua kejahatan, kemaksiatan di dunia ini dilakukan oleh orang-orang yang jauh dari Allah. Sehingga hatinya membatu, maksiat, dosa, membunuh orang, membantai manusia. Itu semuanya dianggap biasa-biasa saja. Ya kayak mateni lamuk, membunuh semut, ya, gak ada. Padahal membunuh satu manusia itu sama dengan membunuh seluruh manusia di dunia. Ini ratusan ribuan manusia dibunuh dalam perang. Na'udzubillah min, ini karena orang itu hatinya sudah membatu. Maka di sini disebutkan oleh Allah celaka, termasuk celaka. Fawailul lil qasiyati qulubuhum. Celakalah orang-orang yang hatinya keras. Tadi di Al-Quran disinggung seperti asyaddu quswa, lebih keras dari batu. Jadi nggak pernah mirsani Pak gini teng wisata teng laut, ngoten kan batu-batu karang sing gede-gede. Ternyata dengan ombak yang setiap hari dengan diombak-ombak ternyata tambah habis terkikis. Batu karang saja masih bisa hancur. Makanya Nyun Sewu nopo Pak, barangkali ada yang tanya kenapa zikir di Thariqat Qadiriyah Nasabana yang sudah kita amalkan itu kok zikirnya kok keras, apa nggak bisa bareng-bareng? Ya ini tadi loh Pak. Jadi hati kita itu diumpamakan oleh Allah seperti batu dan nggak bisa Pak dizikir dengan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Wong hati ini seperti batu kok, mukulnya dengan itu. Ya mukulnya harus keras, makanya yang kemarin yang ditalkin itu zikirnya keras. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Dengan keras Pak. Kan ini. Terutama terminalnya syaitan itu tiga jari di bawah susu sebelah kiri. Ini terminalnya syaitan. Bukan Saiful, syaitan. Terminal ini. Makanya zikirnya sudah ngikuti kaifiyah. Sini antem terakhir illallah. Harus dipukul. Makanya aku gak iso ngamalno ngono aku. Mosok didelokno wong-wong. Kita ikuti guru kita aja. Datang mriki mungkin buat sak bareng kalau di rumah monggo. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Nek mboten ngonten mboten. Ini kaifiat yang sudah diberikan oleh guru kita, monggo diamalkan. Dan insya Allah kalau begitu dampaknya nanti bisa kita nikmati, kita rasakan, kita akan mempunyai power tadi, punya cahaya yang bersinar sehingga ibadah jadi gampang. Allahumma amin. Maka ini kan sangat aturaken, mudah-mudahan memotivasi kita, bisa menambah kita tambah iman sama Allah ya, bisa istiqomah. Keluarga kita mudah-mudahan jadikan yang keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, istiqomah. Kalau memang dikehendaki Allah, mudah-mudahan semuanya dalam keadaan husnul khotimah. Allahumma amin. Al-hadiniyah al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Khususon kayak Haji Ahmad Sohbil Wadatul Arifin, khususon ila Haji Ali Hanafi Akbar, Syai'ul Ilalamul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin sholatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat
wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at tarfa'una biha indaka a'la darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati ba'dal mamat. Innal ladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'unallah yatuwa fawqa aydihim faman nakasa fa innama yankusu ala nafsi wa man awfa bima ahada alaihi Allah fayu'ti ajran 'azima. Aw majamilna bil afiyah wassalamah wa haqiqna bit taqwa wal istiqamah wa inna min mujibatin nadamah wa wafiqna lil amali sholihati wa anta radin 'anna. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'al taqina imama. Rabbana ighfir lana dzunubana wali walidina warhamhum kama rabbauna shighara wali jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i wal amwat. Allahumma tada' lana fi majlisina hadza dzamban illa ghafarta wala hamman illa farajta wala ainan illa satarta wala maridun illa syafaita wala dainan illa qadaita wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitaha wa yassartaha. Wazassir lana umurana wasroh sudurana wa nawwir qulubana wakhtim bis solihati a'malana ya arhamar rahimin. Allahumma sahil umurana wa hasil maqasidana wa hasil hajatina ya Allah wa ballighna ilaika ya Allah. Rabbana jam'ana jam'an marhuma Rabbana inna nas'aluka ni'mah wa rahmah wa husnal khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrari azizya ghafar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.